Untuk saat ini alhamdulillah dalam usaha merpati ya menguntungkan. Satu segi seneng lihat burung ya, yang kedua kalau capek masuk ke kandang seneng lihat-lihat burung kan. Yang ketiga nilai finansial, misal kita punya burung bagus, terah bagus, kualitas bagus, anak-anaknya bagus, insya Allah rezeki juga mengalir dari jualan ikan atau dari lomba. Jangan bosan-bosan bermain merpati dan selalu menggali. Jangan sungkan memasukkan terah dari yang lain. Jangan terlalu fokus dengan terah sendiri, karena kadang-kadang terah sendiri kan kadang-kadang ketinggalan karena terlalu dekat gennya. Kalau prinsip saya untuk ternak merpati, kita selalu menggali terah-terah yang lagi punya momen. Yang kedua, terah yang jelas. Misal musim ini kok terah burung kenwood, musim besok terah garong sapu lawan. Itu kita kombinasi, kita terusurin dari jalur yang kita mau ambil itu. Nama saya Sugiman dari Desa Banjarsari Kidul, Tokorejo. Kalau tim saya terkenalnya dengan peternak ring Santosa. Kalau saya main merpati sekitaran tahun 2009. Awal mula kita di hobi itu. Awal mula kita sering main lomba-lomba lokalan sama lomba-lomba nasional, tapi saat itu kita pakai burung terah biasa. Kita hanya habis di jalan waktu, dan masalah podium kita jarang kan. Berlanjut dari pemahaman kita mengambil jalur terah. Dari jalur terah itu kita menominasi burung-burung terah-terah juara, terah juara nasional yang kental juaranya dan saudara-saudaranya teruji juga. Jadi kita ngambil induk utama dari terah juara. Kalau untuk saat ini kita fokus di ternak, jalur utama itu dari jantan kita ambil dari garong sapulawan. Jalur garong sapulawan yang jantan. Yang kedua yang betina itu dari jalur terah zina sama terah kenwood. Yang ketiga ada jalur bule kenwood sama betina adek Cijago, keponakan Cijago gitu, yang tim Goibdai. Kalau saat ini kita udah fokus di ternak. Kalau proses ternak itu kita mereka biarin bertelur. Setelah 1 minggu mereka mengkeramin, telurnya kita ambil, kita babuin dulu. Kalau saya kriteria untuk dari memilih induk yang bagus, hanya kita pahamin dari saudara-saudaranya teruji di mental juaranya. Kalau terah bagus tidak teruji di mental juaranya, adik-adiknya atau saudara-saudaranya, kan ada burung juara kagetan. Dari fisik kita ambil segi yang menjantung rada panjang gitu, untuk fokus di biar springnya bagus, lossnya juga panjang, dasarnya juga bagus. Kalau jantan kita uji dulu di lapak mentalnya seperti apa. Kalau mentalnya bagus kita berani untuk ternak. Kalau betina itu kita ambil dari jalur terah juara, dan yang kedua dari bulu netra, halus, juga kering. Jadi begitu burung diuji itu mentalnya akan memberani lah gitu. Yang satu. Yang kedua dari kita terbang ada springnya bagus, lossnya bagus, juga kestabilan terbang. Semakin lama itu dia tetap tidak rubah daya terbangnya. Untuk saat ini kita ada yang diinbreedin garong sapulawan. Yang kedua jalur zina adeknya Arya, ponakannya. Sekarang kita fokus di ponakan Arya, jalur zinanya gitu. Kalau kita biasanya yang diproduksi itu paling tidak umur 2 tahun, 2 rampasan. Kalau merpati paling bagus menurut saya itu produksinya diambil anakannya itu paling sampai umur 6 tahun. Kalau umur 7 tahun ke sana kebiasaan gen telurnya itu kadang bening, kadang nggak netas, kadang netas pun kadang satu, kadang mati gitu. Kalau merpati bertelur 1 minggu itu 1 bulan gitu ya, 1 bulan itu kalau kita babuin, semisal hari Senin nelur 1, hari Rabunya nelur 1 lagi, kita biar ngekram sampai hari Minggu, kita malam cabut, pagi mandiin. Hari Senin kan kita mandiin basah, 1 minggu berikutnya udah nelur lagi kalau telurnya kita babuin. Jadi 1 bulan 2 kali teluran. Misal induk utama di sana, kita ambil telurnya setelah diangkremin 1 minggu di sana, kita babuin di depan atau di sini lah gitu. Misal di sini nanti kita 18 hari netas,
Setelah 18 hari netas, paling tidak sampai umur dewasa, sampai bisa makan sendiri, bisa terbang, itu paling nggak 3 bulan. Nah gitu ya. Yang di sana 1 minggu berikutnya nelor lagi, kita babuin lagi, dan seterusnya seperti itu. Kalau pasangan, kita tinggal mau bikin terah yang seperti apa. Semisal jantan dari sana jalur Garong Sapulawan, kita crossing sama darah Kenwood, kita ambil anaknya 3 tetesan buat sampel. Nanti kita ambil lagi betina lain, di crossing lagi, ambil 3 tetesan buat sampel. Mana yang paling bagus, itu kita kembaliin dari pokok betinanya. Kalau anakan perawatan, setelah dibabuin di sini 3 bulan, kan udah bisa terbang, makan sendiri, kita lepas di kandang ikan biar mereka dewasa sendiri. Kita makan tetap kasih makan biasa, 1 hari sekali kalau yang udah bisa makan kan. Paling sore jam 5-an. Nah, kendala ikan dari sini ke sana, paling di sana 1 hari mungkin nggak mau makan karena pindah tempat. Kalau yang induk utama kan di sana, yang lain kan kita coba buat loloin, jadi kebu lolos dulu, jadi babysitter gitu ya, gitu. Cuma kita prosesnya muter. Kalau indukan paling tidak kita kasih minyak ikan, suplemennya itu minyak ikan 3 hari sekali, biar perawatan badan, biar untuk daya tahan tubuh bagus, juga ke gennya tetap kental. Kalau ikan kita umbar sampai dewasa, setelah mau jodoh sendiri, paling kita kasih obat cacing. Setelah jodoh sendiri kita kasih obat cacing, kita jodohin gitu. Kalau untuk saat ini dari 3 induk utama per 1 bulannya ya 6 pasang. Kalau pemasaran saat ini kita lewat teman-teman. Yang kedua kan dalam ternak kan tidak semuanya mulus, tidak semuanya keluar bagus. Sebagian kita seleksi potong. Kalau kisaran harga 1 pasang atau per ekornya itu, kalau kita ikan dari jalur Terah Garong Sapulawan sama Darakan Kembot, itu per ekornya kita budget 2 juta sampai 3 juta. Untuk saat ini prospek ternak merpati sangat luar biasa. Untuk saat ini loh ya, sangat luar biasa, dengan catatan kita menjual burungnya itu yang bagus-bagus, jadi tidak mengecewakan. Alhamdulillah untuk saat ini permintaan merpati itu banyak. Semua hampir saat ini merata pengennya pada ternak sambil main. Kalau saya kan fokusnya di ternak saat ini, jadi akhirnya kita yang jual yang bagus-bagus. Kalau umur itu sekitar kisaran 6 bulan, 6 bulan lah kebanyakan. Itu kan picik sisa 2 udah jodoh, 6 bulan 7 bulan. Paling tidak sudah dilop-lop lah, udah tahu karakternya sedikit-sedikit. Kita bawa ke di rumah 1 giringan, dilop-lop di rumah. 1 giringan berikut kita bawa ke lapak, kita coba lop-lop di lapak. Kriterianya seperti apa, kalau itu layak kita jual, kita jual. Kesulitan dalam beternak itu kalau perubahan musim pancaroba, misal dari panas musim terang ke mau musim hujan, itu pasti burung riskan sakit. Juga sebaliknya dari musim hujan mau ke musim panas, kan pergeseran matahari atau arah mata angin gitu. Itu kendala paling yang menyakitkan, pasti burung banyak yang sakit atau ya ada yang lumpuh, ada yang sebagainya. Itu kendalanya seperti itu. Alhamdulillah penanganan kita setiap 5 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita kasih vaksin. Kalau burung sakit biasanya hanya kita pisah dan kita potong. Kalau burung pernah mengalami sakit, otomatis itu daya tahan tubuh tetap ada rasa kurang. Untuk jadi player yang normal pasti kurang lah, ada kendalanya. Kalau alhamdulillah ya paling penyakit jarang sih ya. Kalau penyakit karena kita jarang memasukkan burung dari luar. Masukkan burung dari luar pun kita karantina dulu, kasih obat minum dosifat biar penyakit-penyakit dari luar nggak ikut masuk ke kandang. Kalau di sini sering terjadi di sini itu penyakit muntah atau kembung perak hijau. Kalau kemarin kita pengobatan per ekornya nggak pernah, cuma kita ngambil yang sakit kita pisahin. Kalau semisal kita masih suka sama burung itu, kita tahanin burung itu, kasih obat kencur, cuma kencur digerus, direbus, airnya suruh minum. Kalau perawatan berhari-hari ya kita
saat ini kita cuma pagi kita seka, bersihin kakinya sama bulunya yang kotor, habis itu kita lempah gitu, untuk saat ini karena kita fokus di ternaknya. Kalau penjemuran itu burung yang muda yang mau kita jadiin, mau dilatih, kita pagi keluarin biar buang kotoran dulu, habis itu kita seka, kita jemur. Biasanya kita jemur sampai jam setengah 12, dari jam setengah 9 sampai setengah 12. Untuk lomba kolong meja paling tidak itu punya terbang skill stabil, burungnya nutup musuh ketika itu udah kunci kolong, keempat los 1-2, yang diutamakan 3-nya ngisi kalau musuh tempel gitu, tepat betina kalau untuk kolong meja. Kalau yang pengen berternak merpati, cari terah yang jelas dengan saudara-saudara terah itu sudah teruji kualitasnya di lomba. Yang kedua, kendala-kendalanya sambil berjalan berternak sambil memahamin ya. Yang jelas kalau perubahan cuaca itu pasti penyakit datang. Kalau kandang untuk koloni ya kita bersihin 1 minggu sekali. Untuk yang indukan atau babulolo jarang kita bersihin. Kalau ukuran kandang variatif, kesukaan masing-masing kan, kombinasi tempatnya. Kalau yang kebanyakan ya 80 kali 80 buat box kayak gitu. Kalau sekarang kan harga burung udah mulai mahal-mahal ya, untuk khususnya dengan terah yang bagus. Ya kalau tidak rugi kita berternak, kita jual pemasaran yang bagus-bagus lah, yang jelek kita potong. Jadi kita karena kita marketingnya saat ini burung, kalau marketing burungnya bagus, otomatis teman-teman kan otomatis ngejar saudara-saudaranya. Tapi kalau kita jualnya burung yang jelek, kendalanya akan ke burung yang lain-lain, penjualan akan sulit. Kalau untuk saat ini terah yang sangat bagus menurut saya loh yang ya, darah Kyukyu untuk bebasan loh ya, darah Kenwood untuk bebasan, darah Garong itu yang saat ini lagi luar biasa, dari juaranya merata. Untuk mejaan saat ini yang hampir merata bisa juara itu darah Sena, terah Sena hampir merata bisa juara. Kelebihannya darah Sena hampir merata bisa mengasih makan yang punya, juga bisa mengangkat adik-adiknya. Kalau harapan saya kedepannya sekarang untuk fokus di ternak, harapan saya pribadi mudah-mudahan tahun besok sudah bisa terjun lagi di lomba-lomba dengan terah sendiri dan ring sendiri